Pembacaan Alkitab sebagaimana yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injili Sangieta Laut di hari ini, yaitu Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang menemukan bacaan Alkitab ini, mari kita membaca secara bersama-sama. Dari judul bacaan Alkitab, mari kita mulai. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang perintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu, dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup kita ini tidak selalu berjalan di jalan yang lurus dan tidak selalu berjalan di jalan yang mulus. Tidak selalu lurus dan tidak selalu mulus. Ada saat kita berada di puncak keberhasilan, ada saat kita berada di dalam masa-masa kegagalan atau di dalam masa-masa keterpurukan. Istilah yang banyak orang dengar, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Istilah itu banyak sekali dipakai dalam ilustrasi-ilustrasi. Demikian pula Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel yang kita baca di saat ini, mereka juga pernah menikmati tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya, sebagai tanda kesuksesan mereka, puncak kesuksesan mereka. Tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka juga harus mengalami pembuangan. Bagi bangsa Israel, pembuangan itu adalah tanda kegagalan terbesar bagi mereka. Jadi ada saat mereka ada pada kondisi menerima tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tetapi ada saat di mana mereka berada pada kondisi pembuangan, yakni kegagalan total yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam pembuangan itu, dalam kegagalan itu, mereka kehilangan tanah pusaka mereka tercerai berai
ke bangsa-bangsa lain dan mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ada masa di mana ada tanah yang berlimpah susu dan madu, kesuksesan, ada masa di mana kondisi pembuangan atau kegagalan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, justru di tengah kegelapan pembuangan itu, Allah memberikan janji penuh pengharapan melalui firman-Nya, yakni ada jalan pulang, ada pemulihan, dan ada masa depan. Dalam kondisi kegagalan, dalam kondisi pembuangan, ternyata di sana ada janji daripada firman Tuhan, yaitu janji adanya jalan pulang, adanya pemulihan, dan adanya masa depan. Begitu Israel jatuh, gagal, kehilangan segala sesuatu, maka Allah memberikan janji kepada mereka. Ada jalan pulang, ada pemulihan, dan yang paling penting, ada masa depan. Karena di pembuangan, dalam kegagalan itu tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adalah pidato terakhir daripada Musa. Ini berisi tentang pesan kasih karunia Allah yang berbicara tentang harapan, yang berbicara tentang pengampunan, yang berbicara tentang pemulihan, bahkan setelah mereka mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Jadi kita akan berbicara tentang harapan, pengampunan, pemulihan di tengah kegagalan. Pernahkah orang mengalami kegagalan hidup? Pernah. Pernah mengalami keterpurukan dalam hidup? Pernah. Pernah mengalami tanah yang berlimpah susu dan madu, kesuksesan, berada di puncak keberhasilan? Pernah. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Musa menubuatkan bahwa Israel akan mengalami dua hal, berkat dan kutuk. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Mari baca bersama-sama, kita mulai. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, Musa menubuatkan bahwa Israel akan mengalami berkat dan kutuk. Saat mereka berada di tanah pembuangan, Allah ternyata tidak meninggalkan bangsa Israel. Coba kita bayangkan, saat kita berada dalam kegagalan, apakah Allah meninggalkan kita? Saat kita berada dalam keterpurukan, apakah Allah meninggalkan kita? Saat kita meninggalkan Allah, apakah Allah meninggalkan kita? Saat mereka berada di tanah pembuangan, Allah ternyata tidak meninggalkan mereka. Justru disitulah mereka akan mengingat kembali bahwa hidup tanpa Tuhan akan membawa kutuk dan hanya ketaatan kepada Tuhan akan membawa berkat. Ini rumusannya. Hidup tanpa Tuhan akan membawa kutuk dan hidup dalam ketaatan akan membawa berkat. Ada dua pilihan itu. Inilah kesadaran rohani yang lahir di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran-kesadaran kita muncul di saat kegagalan total itu terjadi. Atau kita berada pada titik terendah kepada kehidupan ini. Terkadang kesadaran itu muncul. Ternyata. Ternyata kesadaran itu muncul di situ. Nah, inilah kesadaran rohani yang lahir di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Bahwa hidup tanpa Tuhan ternyata membawa kutuk. Dan bahwa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan ternyata membawa berkat. Setelah Musa berbicara tentang berkat dan kutuk, Musa lalu menekankan bahwa umat harus berbalik kepada Tuhan. Berbalik. Kata berbalik dalam bahasa Ibrani-nya adalah zuf, yang berarti kembali. Dalam perjanjian lama, kata berbalik atau zuf ini menunjuk kepada pertobatan. Berbalik, dia menunjuk kepada pertobatan. Bukan sebatas menyesali,
tetapi dia betul-betul bertobat dan hidup di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Pertobatan sejati bukan hanya sebatas menyesali dosa, tetapi pertobatan sejati adalah kembali kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kembali kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan janji Allah adalah Ia akan memulihkan keadaan. Ia akan memulihkan keadaan. Ayat yang ketiga dicatat begini. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Janji Allah adalah Ia akan memulihkan keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi kita berbicara tentang keterpurukan, kegagalan. Dan janji Tuhan ini adalah tentang mengembalikan keadaan, memulihkan keadaan. Pemulihan itu bukan hasil daripada usaha manusia, melainkan anugerah kasih daripada Allah yang lebih dahulu mencari umatnya. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa pembuangan atau kegagalan atau kehancuran karena dosa bukanlah sebuah akhir, karena di dalam kasih karunia Allah selalu ada jalan pulang dan selalu ada pemulihan yang dimulai dari anugerah daripada Allah. Setelah menegaskan janji pemulihan pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Musa melanjutkan bahwa sekalipun Israel tercerai-berai artinya entah kemana dorang, so tak isi di dunia mana, jauh. Tercerai-berai itu so terserahkan itu so kemana-mana, nyendak lagi utuh, nyendak lagi satu. So tak sebar kemana-mana karena dosa mereka. Tetapi Tuhan sendiri yang mengumpulkan mereka kembali. Nah, di sini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini menegaskan bahwa tidak ada jarak, tidak ada tempat atau keadaan yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Tuhan. Titik sampai di sini. Coba renungkan dalam kehidupan kita. Saat kita terserak atau tercerai-berai kemana-mana, itu artinya dosa kita terlalu jauh. Karena dosa kita, maka kita terlalu jauh pergi. Terlalu jauh pergi. Coba kita renungkan pribadi lepas pribadi. Sejauh mana kita pergi dari Tuhan? Sejauh mana kita tercerai-berai daripada Tuhan? Tapi sejauh itu, jarak yang terlalu jauh, keadaan yang terlalu jauh, bukanlah masalah bagi Tuhan untuk menjangkau setiap orang yang terlalu jauh dengan dosanya. Ini mau mengatakan bahwa tercerai-berai sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung langit, tercerai-berai sampai ke ujung langit, Tuhan sendiri yang mengumpulkan mereka kembali. Ada inisiatif Allah. Walaupun mereka sudah jauh berbuat kesalahan, jauh di dalam kegagalan, jauh di dalam keterpurukan, jauh di dalam dosa. Sejauh mana dosa kita? Coba kita renungkan masing-masing. Sejauh mana kita berbuat dosa? Sejauh itu Tuhan akan mengumpulkan kita kembali. Jarak yang terlalu jauh karena dosa kita bukan masalah bagi Tuhan untuk memanggil dan mengumpulkan kita kembali. Sejauh mana dosa kita? Sejauh mana kita tercerai-berai? Sejauh itu Tuhan akan menjangkau kita. Oleh apa? Oleh kasih karunia-Nya. Ada satu kalimat di dalam firman Tuhan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Meskipun so merah sekali, tapi pengampunan daripada Tuhan teralamat.
Sejauh mana engkau berbuat dosa? Sejauh mana engkau dibuang karena kegagalanmu? Sejauh mana engkau tercerai-berai karena keberdosaanmu? Tuhan akan menjangkau engkau untuk mengumpulkan kembali di dalam kasih karunia-Nya. Tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang ke-6, Musa menyampaikan janji yang lebih dalam. Mari kita baca sama-sama. Mungkin ayat yang ke-6 ini menarik. Kita mulai. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Menyunat hati, bagaimana itu? Dalam tradisi perjanjian lama ada tradisi sunat. Menyunat hati, bahasa Ibrani-nya adalah mun et levavka. Jika sunat fisik terjadi di perjanjian lama sebagai tanda lahiriah, maka sunat hati adalah tanda batinnya, bahwa Allah sendiri yang membersihkan, yang membaharui hati umatnya. Menyunat hati. Dengan hati yang diperbaharui, umat bukan hanya pulang ke tanah perjanjian, tetapi juga kembali kepada kasih yang sejati daripada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya di sini adalah Allah tidak hanya memulihkan keadaan luar secara fisik, tetapi Allah mengubah batin umat agar kehidupan daripada umat itu berada di dalam kasih karunia daripada Allah. Seperti bangsa Israel yang dikumpulkan dari ujung langit karena kegagalan mereka, demikian pula kita tidak pernah terlalu jauh untuk dijangkau oleh Tuhan karena kesalahan dan keberdosaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-7. Allah berjanji bahwa kutuk akan dialihkan kepada musuh yang pernah menindas Israel. Ini bukan sekedar pembalikan keadaan politik, bukan. Seperti demo baru-baru, bukan. Ini bukan perkara politik. Tetapi ini adalah penegasan bahwa Allah adalah hakim yang sangat adil. Hakim yang sangat adil. Saat musuh itu membuat ketidakadilan kepada Israel, maka Allah yang adil itu akan membalikan keadaan itu kepada musuh itu. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Israel yang sudah dipulihkan dipanggil untuk taat kembali kepada suara Tuhan. Hasil ketaatan itu bukanlah kutuk, melainkan berkat yang melimpah. Pekerjaan yang diberkati, ternak yang diberkati, kandungan yang diberkati, tanah yang diberkati. Ini sangat menarik sekali pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Yang terjadi setelah Israel taat adalah pekerjaan diberkati. Yang terjadi setelah Israel taat adalah ternak mereka diberkati. Yang terjadi setelah Israel taat adalah kandungan mereka diberkati, tanah mereka diberkati. Siapa tidak mau semua ini terjadi? Ternakmu diberkati. Amin. Baru tanahmu diberkati. Lalu kandunganmu diberkati. Itu ada kelahiran yang baru di sana. Kemudian pekerjaanmu diberkati. Semua kehidupanmu diberkati di saat engkau taat. Allah bukan sekedar memulihkan keadaan Israel yang terpuruk dan gagal itu,
tetapi juga mengembalikan sukacita dan kelimpahan mereka. Sebagaimana ayat yang ke-10 dicatat begini, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inti berkat bukan sekedar materi, tetapi inti berkat adalah hubungan atau relasi dengan Allah. Hubungan atau relasi yang benar dengan Allah. Pemulihan yang sejati terletak pada hidup yang kembali dipusatkan kepada Tuhan. Inilah yang menjamin masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau taat, engkau diberkati, dan engkau dijamin memiliki masa depan yang penuh dengan berkat dan kasih karunia. Itu rumusannya. Dari awal kita sudah bahas tentang ini, kegagalanmu bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Kegagalanmu bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi di balik kegagalan itu, ada kasih karunia Allah yang menjumpai engkau. Sejauh mana engkau terpuruk di dalam keberdosaan. Dia memanggil pulang. Dia memanggil untuk berada dalam persekutuan. Mari berkumpul kembali. Yang tercerai-berai, mari berkumpul kembali. Dan di dalam persekutuan yang berkumpul itu, taatlah kepada Tuhan. Di dalam ketaatan itu apa yang terjadi? Engkau akan diberkati. Kehidupanmu diberkati, hasil bumimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, segala usahamu pasti diberkati. Allah yang menghukum karena dosa adalah Allah yang sama, yang memulihkan dengan kasih karunia. Setelah pembuangan selalu ada pengharapan. Setelah pertobatan selalu ada pemulihan. Karena itu marilah kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan jangan biarkan dosa, kegagalan, luka masa lalu membuat kita jauh daripada Tuhan. Marilah kita biarkan Tuhan menyunatkan hati kita, karena hanya Allah yang bisa melembutkan hati yang keras, hati yang sudah membatu. Allah yang berkuasa untuk melembutkan hati seperti itu. Marilah kita biarkan Tuhan menyunatkan hati kita, dan marilah kita hidup taat agar berkat Allah menjadi bagian kehidupan kita. Sekali lagi, kalimat inti yang terakhir adalah setelah pembuangan, setelah kegagalan, selalu ada harapan. Dan setelah pertobatan, selalu ada pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.